Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin Sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ibu-ibu pimpinan cabang Muslimat NU Kabupaten Banyumas yang saya hormati, ibu-ibu pimpinan anak cabang, ibu-ibu pimpinan ranting, anak ranting Muslimat NU Kabupaten Banyumas yang saya hormati, bahwa pada kesempatan ini marilah kita awali dengan memanjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena Allah telah melimpahkan berbagai nikmat rahmat kepada kita sehingga kita bisa bertemu kembali dengan bulan Ramadan yang mubarak ini dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan kita bisa memperoleh keutamaan di bulan Ramadan ini. Allahumma amin. Salawat salam mudah-mudahan tercurah pada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan mudah-mudahan pula kita memperoleh syafaatnya besok di yaumil qiyamah. Allahumma amin. Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surah Al-Qadar ayat 1-5 telah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Ibu-ibu sekalian yang saya hormati, malam Lailatul Qadar adalah malam di mana kalau kita beribadah pada malam itu pahalanya lebih utama dari 1000 bulan. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu menjelaskan bahwa asbabun nuzul surah ini, Nabi Muhammad SAW bersabda kepada para sahabatnya bahwa dahulu ada seorang waliullah yang bernama Syam'un al-Ghazi. Ia berperang melawan orang kafir selama 1000 bulan atau 83 tahun itu. Kekuatannya luar biasa meski hanya bersenjatakan rambut unta. Namun sekali tebas, tewaslah sejumlah banyak orang-orang kafir. Sehingga orang-orang kafir merasa kewalahan menghadapi kekuatan daripada Syam'un itu. Akhirnya dicarilah upaya dengan membujuk istrinya mengorek keterangan di mana letak kelemahan Syam'un itu. Akhirnya si istri pun mencari keterangan, ketemulah bahwa ternyata yang menjadi kelemahan Syam'un adalah terletak pada rambut panjangnya itu. Pada satu saat, seketika Syam'un sedang tidur, maka istrinya itu memotong rambut Syam'un, lalu dibagi menjadi 4, yang masing-masing untuk mengikat kedua tangan dan kedua kakinya. Dengan dibantu oleh kaum kufar, maka akhirnya mereka dapat memotong-motong tubuh Syam'un itu menjadi beberapa bagian, namun si Syam'un masih tetap hidup. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala memberikan wahyu kepada Syam'un. Wahai Syam'un, apa yang kau kehendaki sekarang? Lalu Syam'un menjawab, Ya Allah, berilah aku kekuatan untuk menghancurkan mereka. Maka Allah pun memberikan kekuatan kembali kepada Syam'un. Akhirnya dengan sekali gerak saja tubuh si Syam'un itu sudah kembali menyatu, dan rumah-rumah
para kaum kufar itu hancur berantakan. Tewaslah semua kaum kufar termasuk istri yang khianat itu. Mendengar cerita ini para sahabat menangis terharu dan tertarik untuk mengetahui pahala daripada perjuangan si Sam'un itu yang setelah kembali utuh menjadi tubuh yang sempurna, lalu si Sam'un itu berjuang kembali di jalan Allah selama 83 tahun alias 1000 bulan lagi. Para sahabat bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, tahukah engkau pahalanya kepada si Sam'un itu?" Rasulullah menjawab, "Tidak tahu, aku tidak tahu." Lalu Allah menurunkan surah Al-Qadar ini. Malaikat Jibril mengatakan kepada Nabi Muhammad SAW, "Wahai Nabi Muhammad, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberimu dan memberi kepada umatmu Lailatul Qadar, di mana apabila beribadah pada malam itu pahalanya lebih utama dari 1000 bulan. Ibu-ibu yang saya hormati, yang berbahagia, bagaimana sih caranya kita menjemput malam Lailatul Qadar itu? Caranya adalah antara lain yang pertama, malam itu kita bangun untuk beribadah, membaca istighfar, membaca tasbih, membaca kalimah thayyibah, sholat sunnah, dan sebagainya. Yang kedua caranya adalah dengan banyak-banyak membaca Al-Quran. Ketika kita menjemput Lailatul Qadar dengan banyak membaca Al-Quran, karena Al-Quran itulah yang akan membela kita di hari kiamat. Rasulullah SAW bersabda, "Man kana yarju liqa Allah fal yukrim ahlallah." Barang siapa yang menghendaki, yang menginginkan untuk bertemu dengan Allah, maka muliakanlah ahlullah atau keluarga Allah. Sahabat bertanya, "Qila, ya Rasulullah, hal lillahi azza wa jalla ahlun?" Apakah Allah Subhanahu wa Ta'ala mempunyai keluarga, mempunyai ahli? Qala, Rasulullah menjawab, "Na'am, iya." Qila, sahabat bertanya, "Man hum ya Rasulullah?" Siapa keluarga Allah atau ahlullah itu ya Rasulullah? Qala, Nabi menjawab, "Ahlullahi fid dunya alladzi yaqra'una al-Qur'an." Bahwa keluarga Allah di dunia adalah orang-orang yang membaca Al-Qur'an. Malam Lailatul Qadar diberitakan oleh Rasulullah SAW datangnya pada 10 malam terakhir bulan Ramadan pada tanggal-tanggal ganjil. Mengapa kok dirahasiakan turunnya Lailatul Qadar itu? Ini terkandung maksud agar kita semua selalu berusaha bersungguh-sungguh di 10 malam terakhir bulan Ramadan, terutama pada tanggal-tanggal ganjil. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Taharraw Lailatul Qadri." Carilah Lailatul Qadar fil witri minal ashril akhiri min Ramadan. Pada tanggal-tanggal ganjil dari 10 akhir bulan Ramadan. Hadis riwayat Imam Bukhari. Maka dari itu ibu-ibu sekalian, jangan lupa pula kita perbanyak doa setelah sholat witir dalam sholat berjamaah ataupun sholat sendirian. Subhanal malikil quddus, subuhun quddusur rabbuna wa rabbul malaikati warruh.
Asyhadu an la ilaha illallah. Astaghfirullah. As'alukal jannata wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwun karim, tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Subhanal malikil quddus, subuhun quddusur rabbuna wa rabbul malaikati war ruh. Asyhadu an la ilaha illallah. Astaghfirullah. As'alukal jannata wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwun karim, tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Demikianlah, marilah ibu-ibu semua kita bersama-sama berupaya menjemput Lailatul Qadar dengan berbagai jalan, dengan berbagai usaha ibadah dengan sungguh-sungguh agar kita memperoleh keutamaan Lailatul Qadar. Mudah-mudahan kita semua termasuk orang-orang yang memperoleh keutamaan Lailatul Qadar. Allahumma amin. Demikian yang dapat saya sampaikan. Segala kekurangan mohon maaf. Wal'afu minkum. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.